Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Nurlina Alam dengan NIM 3402240003. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan bagaimana menentukan ide bisnis, menentukan lokasi target pasar, dan juga mencari 10 keyword terbaik untuk bisnis. Oke, kita lanjut saja ke bagian pertama, yaitu bagaimana sih caranya kita menentukan ide bisnis yang baik. Menentukan ide bisnis yang baik dapat dikatakan sebagai hal yang sulit, akan tetapi dapat juga dikatakan sebagai hal yang mudah. Kenapa? Mencari ide bisnis sebenarnya tidak terlalu sulit, teman-teman. Kalau teman-teman ini sudah tahu atau sudah mengenali diri teman-teman sendiri, teman-teman bisa mencari atau mengenali diri teman-teman sendiri. Teman-teman ini minat di bidang apa, dan minat itu atau kesukaan teman-teman itu bisa menjadi peluang yang baik dalam bisnis. Contohnya, teman-teman suka di dalam mengedit, suka di dalam berbicara di hadapan umum, suka di dalam peternakan, dalam pertanian, dan sebagainya. Itu merupakan peluang untuk menjalankan ide bisnis teman-teman. Seperti itu. Contohnya, kalau teman-teman suka berbicara di hadapan umum atau public speaking, teman-teman bisa mencoba dengan membuka jasa MC atau Master of Ceremony. Nah, itu merupakan ide bisnis yang baik. Dan kalaupun teman-teman berminat di dalam hal pertanian atau peternakan, tentunya itu juga bisa menjadi hal yang baik untuk teman-teman jadikan sebagai ide bisnis. Teman-teman dapat mencoba mengembangkan peternakan atau pertanian teman-teman walaupun masih kecil-kecilan. Teman-teman bisa mencoba menjual tanaman atau hewan yang teman-teman miliki. Nah, itu merupakan bisnis, bukan? Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mencoba mencari tahu atau mencoba riset. Kan saat ini di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentunya mencari sesuatu bukanlah hal yang sulit ya, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan atau memakai apa yang sudah tersedia di smartphone yang teman-teman miliki. Contohnya seperti TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Nah, hal itu bisa dipergunakan teman-teman dalam menentukan atau mencari ide bisnis yang tentunya sedang diminati atau yang akan teman-teman jalani ke depannya, seperti itu. Nah, teman-teman juga kalau misalnya teman-teman bingung nih tentang passion teman-teman atau minat teman-teman di mana, teman-teman juga bisa kok dengan mencari tahu apa sih atau hal apa sih yang bisa menjadikan atau membuat teman-teman senang nih di dalam menjalankan hari-harinya. Misalnya, teman-teman ini suka memasak. Nah, itu juga bisa menjadi ide bisnis yang baik. Teman-teman bisa mencoba membuka bisnis catering ataupun makanan ringan. Seperti itu ya, teman-teman. Teman-teman bisa mulai dari hal kecil, seperti mengenalkan produk teman-teman melalui WhatsApp, melalui rekan-rekan, dan sebagainya. Itu bisa menjadi hal yang berarti untuk jalannya bisnis teman-teman ke depannya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, yang kedua, kita lanjut tentang bagaimana caranya mencari lokasi target pasar yang baik. Nah, teman-teman, dalam mencari lokasi target pasar yang baik, tentunya teman-teman harus mengenali lingkungan sekitar. Teman-teman harus mencari tahu apa yang diminati oleh orang-orang di sekitar dan apa yang belum ada di orang-orang sekitar. Itu menjadikan peluang bagi bisnis teman-teman.
teman-teman bisa melakukan inovasi untuk bisnis yang akan dijalankannya seperti itu. Dan kalaupun teman-teman kebingungan, teman-teman bisa mengunjungi website yang sudah disediakan oleh Google. Contohnya adalah Google Trends. Teman-teman bisa mencoba mengetik di Google, yaitu Google Trends, dan coba kunjungi website yang ini, yang pertama ya teman-teman. Nah, di website ini teman-teman bisa mencari tahu apa sih yang lagi rame, apa sih yang lagi naik daun di negara teman-teman, di kota teman-teman, atau bahkan di seluruh dunia ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman buat mencari tahu apa yang lagi tren di wilayah kita di Indonesia seperti itu. Nah, kita bisa mencoba mengklik ini bagian di trending now. Nah, bisa kita lihat ini yang lagi viral atau ini yang sedang orang cari atau yang sedang orang lihat di Indonesia ini. Wah, ternyata ini full dengan permainan bola ya teman-teman. Kalaupun teman-teman mau mencari apa yang lagi viral ataupun apa lokasi yang akan dipakai teman-teman dalam menjalankan bisnis, teman-teman bisa melakukan explore di sini ya teman-teman. Contohnya, teman-teman nih suka dalam ayam. Kita coba ya, ayam kate. Nah, kita bisa lihat bahwasannya ayam kate ini lagi banyak dicari di wilayah Jawa Tengah ya teman-teman, disusul yang kedua Jawa Barat, dan yang ketiga yaitu Jawa Timur. Ini berarti di wilayah ini ayam kate ini lagi dicari teman-teman, atau lagi banyak yang mencari di Google seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau mau teman-teman lebih spesifik, teman-teman bisa mengubah option region ini menjadi option city ya teman-teman. Nah, di sini ada yang pertama yaitu Tangerang Selatan, disusul oleh Bogor, dan yang ketiga Bandung, keempat Malang, dan yang kelima Makassar. Itu berarti ayam kate ini sedang dicari di wilayah Tangerang Selatan, Bogor, dan Bandung, dan sebagainya. Kalaupun bisnis teman-teman atau apa yang akan teman-teman jalankan tidak ada di wilayah teman-teman, contohnya ini ayam kate tidak ada ya di wilayah saya yaitu Kota Banjar, teman-teman gak usah pusing, ngapain, gak usah dipikirin teman-teman. Teman-teman bisa menjadikan itu sebagai peluang untuk teman-teman menaikkan kembali bisnis yang akan teman-teman jalankan. Teman-teman bisa menaikkan kembali ayam kate ini, contohnya ya, ayam kate di wilayah Kota Banjar. Teman-teman bisa membuat konten, memperkenalkan kembali atau memviralkan kembali nih ayam kate, supaya orang-orang nih mulai tertarik dengan ayam kate, dan tentunya bisnis teman-teman tentunya akan naik seperti itu ya teman-teman. Jadi di dalam bisnis itu sendiri kita tidak berpacu kepada lokasi target pasar ya teman-teman, tetapi jangan dikesampingkan. Tentunya lokasi target pasar itu juga merupakan hal yang sangat penting di dalam membangun bisnis ya teman-teman, seperti itu. Oke. Untuk lokasi target pasar, teman-teman bisa mengenali dulu lingkungan seperti itu. Dan apabila ataupun misalnya bisnis yang akan teman-teman jalani nih banyak sekali pelaku bisnisnya di wilayah yang teman-teman akan gunakan sebagai lokasi target bisnis teman-teman. Tentunya itu akan menjadikan salah satu kita sebut sebagai ancaman ya dalam bisnis teman-teman. Bagaimana caranya kita mengatasi ancaman tersebut? Tentunya yang pertama, teman-teman harus memiliki keunggulan yang kompetitif, yaitu apa keunggulan atau apa yang teman-teman miliki yang membedakan produk teman-teman nih dengan produk para pesaing yang lain. Tentunya juga dengan harga yang bisa dibilang lebih murah namun kualitasnya lebih naik.
dengan porsi yang di sini mah segini porsinya sedikit, di saya mah segini porsinya dapat lebih banyak, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengetahui atau mencari keunggulan apa yang dimiliki oleh bisnis teman-teman. Juga apa yang membedakan bisnis teman-teman dengan bisnis yang lain. Teman-teman bisa melakukan inovasi terhadap bisnis yang akan teman-teman jalani. Contohnya, kita ambil contoh apa ya? Lumpia isi keju atau lumpia isi pisang. Kan itu tentunya banyak ya teman-teman, banyak para pelaku usaha lumpia yang dengan isian keju dan pisang maupun coklat. Nah, teman-teman bisa melakukan inovasi nih dengan merubah isiannya dengan misalnya lumpia isi durian, lumpia isi ubi, lumpia isi mangga, atau lumpia dengan isian barbeque, dengan isian ayam, sapi, dan sebagainya. Nah, inovasi juga menjadikan bisnis teman-teman nih lebih baik daripada pesaing yang ada di sekitar. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke bagian selanjutnya, yaitu mencari keyword atau apa yang orang-orang ketik nih atau orang-orang tulis di Google atau di pencarian supaya bisnis kita naik atau terlihat gitu. Kita coba ambil contoh ya. Keyword nih seperti ini ya teman-teman. Misalnya ayam kate. Nah, ini merupakan keyword ya teman-teman. Jadi keyword itu apa yang orang umum tulis di Google untuk mencari apa yang mereka ingin tahu, seperti itu ya teman-teman. Dalam mencari keyword terbaik, teman-teman bisa mengunjungi website yang dinamakan sebagai keywordtools.io ya teman-teman. Nah, jadi platform ini bisa digunakan untuk mencari keyword terbaik yang ada di dunia teman-teman. Contohnya keyword di Google, keyword di YouTube, keyword di Bing, di Perplexity, di Amazon, di eBay, di App Store, di Play Store, di Instagram, di X, Pinterest, Etsy, TikTok, Google Trends. Nah, misalnya bisnis teman-teman nih di kuliner, kita coba ya cireng. Nah, di Google cireng, pencarian cireng ada 587 total keyword. Yang pertama, cireng. Kata cireng ini yang paling banyak diketik teman-teman. Selanjutnya ada resep cireng, cara membuat cireng, resep cireng isi ayam suwir, dan lain sebagainya. Kita coba keyword lain ya teman-teman. Kita coba cilok. Nah, cilok bisa teman-teman lihat di sini. Total pencarian untuk cilok ada 584. Kita lihat yang pertama sama tadi kayak cireng, yaitu cilok, resep cilok, baik punya cilok, cara membuat cilok, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman gunakan sebagai alat untuk mencari keyword terbaik untuk bisnis yang akan teman-teman jalani. Sedangkan untuk bisnis saya yaitu berfokus pada penjualan ayam hias ya teman-teman. Kita coba ayam hias. Nah, di sini ada muncul 370 keyword untuk pencarian ayam hias. Ada ayam hias, jenis ayam hias, bursa ayam hias Magelang, kandang ayam hias, dan lain sebagainya. Kita coba yang lebih spesifik ya teman-teman, ayam kate. Nah, di sini yang paling atas yaitu ayam kate, harga ayam kate, telur ayam kate, harga ayam kate sepasang, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman gunakan sebagai keyword terbaik atau
referensi keyword yang akan teman-teman gunakan untuk bisnis yang teman-teman akan jalankan, seperti itu ya teman-teman. Kita coba dalam jenis ayam yang lain, ayam silky. Nah, di sini muncul 146 total keyword yang paling banyak orang cari di platform Google, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mengecek di TikTok. Kita coba cek ya di TikTok. Sebentar ya teman-teman, di sini agak sedikit loading. Oke, lama ya teman-teman. Mungkin karena banyak yang lagi ngeakses website ini ya, jadi agak sedikit lama. Gak apa-apa, kita tunggu ya. Nah, di sini di platform TikTok dalam pencarian ayam silky muncul 22 keyword. Ayam silky dewasa, ayam silky Bali, ayam silky hias, ayam silky berkokok. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja tentang bagaimana cara kita menentukan ide bisnis, target pasar, dan juga 10 keyword terbaik. Saya harap apa yang saya jelaskan atau yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan bisnis teman-teman. Bye-bye.